Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nuraini Rahmawati dari Sistem Informasi ITS. Kali ini saya akan berbicara tentang fairness ya. Ini merupakan salah satu etik yang penting dalam penelitian. Namun pada kali ini saya akan lebih memfokuskan diri ke masalah fairness dalam data dan terutama lagi tentang masalah machine learning. Baik, jadi fairness adalah salah satu parameter tingkat kepercayaan dari sebuah penelitian. Maksudnya apa? Ketika penelitian Anda bisa dipercaya bahwa ini benar-benar tidak ada diskriminasi, benar-benar fair, ada keadilan di sana, maka kita percaya bahwa penelitian tersebut benar-benar netral. Ya, ini ya yang harus digarisbawahi. Nah, data di sini saya akan lebih fokus ke data bias ya, data bias tidak semua hal akan saya bahas karena banyak sekali terkait dengan fairness ini. Nah, data bias di sini yang terjadi adalah karena measurement bias, social media bias, practitioner bias, praktisi bias ya, dan survei metodologi bias. Measurement bias adalah ini pemilihan data atau sampel yang tidak mewakili parameter populasi yang sebenarnya. Nah, ini bisa terjadi ya. Jadi kita asal ambil sampel. Kemudian selanjutnya adalah social bias. Jadi social bias ini dipengaruhi oleh sosial, kondisi sekeliling. Baik di sini disebutkan adalah peraturan. Bisa jadi karena peraturan berubah sehingga informasi setelah adanya peraturan sudah tidak berlaku lagi. Ya, jadi ini ya masalahnya, perbedaan, peraturan, mungkin sejarah yang berbeda sehingga hasilnya pun juga berbeda. Kemudian adalah sosial media bias. Nah, saat ini kita sering ya mengambil data-data dari sosial media karena emang, data sosial media ini sangat mudah kita mengambil jutaan atau jutaan orang, pendapat seorang langsung dari media. Tanpa harus istilahnya memberikan survei satu-satu ke orang. Nah, tapi apakah data dari media sosial itu bisa mewakili? Ya, walaupun kita bisa mengakui bahwa penduduk di dunia sekarang semua selalu online gitu ya, sudah ada internet, apalagi di era COVID ini, tapi tetap tidak bisa juga kita ini kan. Kemudian metrik dan penjelasan apa saja yang terwakili itu harus dijelaskan. Jadi kita misalkan kita ngambil crawling tanggal ini. Nah, itu bisa jadi itu harus kita nyatakan di penelitian kita. Jangan sampai eh, Anda yang ambil hari ini tapi untuk ke depan. Nah, itu pasti akan berbeda hasilnya. Kemudian ada practitioner bias. Jadi practitioner bias ini adalah orang-orang yang terlibat dalam penelitian tersebut bisa jadi punya latar belakang yang berbeda-beda dan punya kecenderungan beda-beda. Sehingga bisa jadi menafsirkan dari hasil penelitian pun juga berbeda. Sehingga kita perlu tahu ketika kita ngajak seorang, apakah orang ini netral apa enggak. Nah, itu harus kita pastikan. Jadi tidak asal melibatkan seseorang. Kemudian survei metodologi. Nah, survei ini harus dirancang sedemikian mungkin sehingga kita memang bisa mencapai banyak orang untuk disurvei. Jadi populasinya memang benar-benar pas. Nah, kalau tingkat responnya rendah, mungkin berarti tidak tepat menggunakan data survei. Jadi kita mungkin bisa berganti, nggak pakai ini, pakai yang lain gitu ya. Nah, permasalahan di sini jika yang tidak merespon atau data yang tidak terlihat dalam survei ini akan menjadi masalah. Misalkan kita memastikan daerah ini daerah yang semua penduduknya pemalas. Tapi yang Anda survei kebetulan yang menjawab survei itu memang malas-malas gitu ya. Itu kita tidak bisa mengklaim itu kesan bahwa seluruh penduduk di situ malas. Nah, ini. Jadi kita harus memastikan ini semua. Kemudian di sini saya akan kalau tadi ya itu lebih apa namanya? Lebih umum. Nah, sekarang saya akan bicara tentang data bias dalam machine learning atau deep learning ya. Jadi di sini memang hmm,
Machine learning ini sekarang menjadi ini ya cukup seksi untuk mengatasi adanya human bias. Human bias itu adalah persepsi atau asumsi dari manusia terhadap sesuatu. Jadi orang menciptakan machine learning ini supaya lebih fair gitu ya. Tapi bagaimanapun machine learning ini juga ada campur tangan manusia di dalamnya pada saat proses training. Nah, di sini machine learning kita bisa bedakan menjadi 4 bias. Di sini yang terjadi adalah reporting bias, selection bias, group attribution bias, dan implicit bias. Apa itu semua? Yang pertama adalah reporting bias. Jadi ketika jumlah frekuensi peristiwa atau data yang Anda miliki dalam dataset tersebut tidak mewakili dataset asli secara akurat. Misalnya, di sini contohnya, misalnya kita menganalisa sentimen sebuah buku atau produk ya, dikumpulkan dari media sosial. Nah, data tersebut bisa jadi tidak pas gitu ya, karena ulasannya itu bisa dihasilkan karena ulasan pengguna bisa sangat ekstrim. Jadi mungkin di sana ada bot, mungkin memang tidak semua orang membahas buku tersebut, jadi agak susah. Mungkin kita sebaiknya tidak pakai media sosial, tapi misalkan kita pakai review Google Book gitu, itu mungkin lebih ini lagi gitu ya, karena mungkin lebih lebih jelas sana. Kemudian selection bias. Nah, selection bias ini terjadi bila distribusi masing-masing parameter dalam kasus tersebut tidak mewakili distribusi data keseluruhan. Ya. Contohnya ini dibagi dua. Yang pertama adalah coverage bias, yang kedua adalah sampling bias. Coverage bias ini bias yang terjadi ketika data yang dipilih tidak secara representatif. Ya. Yang kedua adalah sampling bias ketika kita memilih metode sampel yang tidak tepat pada saat kita melakukan pengumpulan data atau akuisisi data. Nah, lebih jelasnya di sini contohnya adalah coverage bias itu jika kita memprediksi sejumlah penjualan produk ya berdasarkan survei terhadap pengguna, tapi yang kita pilih itu hanya ternyata yang memilih produk tersebut. Tidak memilih juga orang yang mungkin memilih produk saingan atau produk yang bukan itu gitu ya. Sama-sama buku hanya yang membeli di buku di penerbit satu, tidak memilih yang penerbit dua. Nah, itu bisa jadi salah. Prediksinya akhirnya nggak akurat gitu ya. Selanjutnya adalah sampling bias. Nah, ini contohnya jika kita memprediksi sebuah penjualan produk berdasarkan survei yang telah membeli produk tersebut. Nah, kita ngirimnya itu 1.200 email gitu ya. Tetapi peneliti menentukan wes karena kelamaan ya, masa shortcut yang diambil cuma 200 email pertama yang balas. Nah, ini juga problem nanti. Yang selanjutnya adalah group attribution bias. Ya. Apa itu group attribution bias? Ini adalah kecenderungan kita mengeneralisir dataset ke dalam klaster yang kita inginkan. Jadi kita menggiring gitu ya, menggiring secara subjektif karena oh saya suka ini terhadap para. Jadi kita lebih milih itu. Contohnya apa? Jadi kita melakukan prediksi pelamar kerja berdasarkan jenjang pendidikannya. Nah, peneliti punya asumsi bahwa atribut yang aslinya yang berhak masuk di sini itu harusnya misalkan harus S2. Nah, itu kan subjektif ya, subjektif tanpa kita melihat yang lain S1, mungkin D3 dan sebagainya. Nah, itu group attribution bias. Selanjutnya adalah implicit bias. Jadi implicit bias itu adalah asumsi yang dibuat berdasarkan model atau pengalaman kita sendiri yang tidak berlaku umum. Contohnya apa? Misalkan kita meneliti membuat sistem untuk pengenalan gerak tubuh yang mengartikan ke dalam kata. Nah, jadi gerak tubuh. Misalkan dicontohkan kalau kita menggeleng-geleng kepala, kalau di Indonesia mungkin berarti tidak. Ya, tapi di Bulgaria, mungkin di India, ya, geleng-geleng itu berarti iya. Jadi ini beda. Nah, ini menimbulkan implicit bias. Itu ya. Nah, itu adalah 4 hal dari data bias di machine learning. Nah, selanjutnya ada lagi yang namanya algoritma bias. Algoritma bias. Apa itu? Jadi ini adalah kesalahan secara sistematik yang berulang-ulang gitu ya. Karena ini di algoritmanya sehingga menyebabkan adanya diskriminasi atau mengistimewakan kelompok-kelompok tertentu.
Ya, kita membuat seperti itu. Sehingga saat ini kalau Anda meneliti ataupun membuat sebuah sistem gitu ya, itu sangat dianjurkan, diutamakan untuk melakukan sharing model Anda atau sharing algoritma Anda sama datasetnya, sehingga orang lain bisa ngetes. Ketika dia di-run ulang, apakah benar nggak sih hasilnya begini gitu? Apakah ada masalah diskriminasi nggak di sana? Nah itu biasanya tuh lebih diterima oleh orang gitu ya. Nah algoritma bias ini contohnya adalah inductive bias ya. Inductive bias ini sekelompok asumsi. Jadi kita sudah punya asumsi bahwa kita memprediksi bahwa kalau kalau inputnya ini, luarannya ini seperti ini, gitu ya. Dari masukan yang mungkin kita tidak ketahui aslinya gimana, tapi kita sudah mengasumsikan nanti outputnya tuh harus begini. Nah, di sini bisa jadi luaran yang kita inginkan itu nggak cocok karena kan kita belum melakukan training di sana. Nah, asumsi-asumsi ini situasi memungkinkan nilai luaran yang tidak yang berubah-berubah. Nah, ini inductive bias. Walaupun inductive bias ini sebenarnya diperbolehkan, tapi kalau tidak secara fair kita gunakan gitu, itu sangat berbahaya. Nanti hasil machine learning-nya jadi tidak adil. Nah, selanjutnya adalah hyperparameter bias. Nah, hyperparameter bias ini adalah parameter-parameter yang dihasilkan tidak dipelajari selama pelatihan. Jadi isinya dia tidak masuk di dalam training. Tapi harus kita pilih. Kita pilih ketika kita mau ngeran algoritma tersebut, kita yang memilihkan. Misalkan nilai K dalam KNN ya. Atau di dalam SVM misalkan konstanta regulasi, jenis kernelnya, konstantanya. Itu kita yang milih gitu ya. Kemudian jaringan neural atau neural network ada jumlah lapisannya berapa, jumlah unitnya berapa, regulasinya berapa, atau pengaturan SGD di sini jadwal kecepatannya berapa, pembelajarannya, jumlah epochnya berapa, ukuran mini batch-nya berapa. Nah, ini terkadang orang langsung pick ya, langsung ngambil sesuka hatinya dia. Padahal di sini dia harus melakukan beberapa kali percobaan sehingga bisa menghasilkan, oh ternyata yang paling baik itu nilainya berapa. Nah, kadang kalau kita salah ngambil ini parameter-parameter tersebut, nanti hasilnya pun juga menjadikan bias, nggak jelas gitu ya. Baik, selanjutnya adalah uncertainty bias. Jadi ini adalah merupakan probabilitas ketidakpastian di atas ambang batas ditetapkan untuk melakukan klasifikasi. Ya, jadi ketika kita melakukan klasifikasi, contohnya apa? Misalkan kita punya SPK untuk aplikasi pinjaman bank. Nah, kita pengennya nanti hasilnya itu setuju atau tidak setuju. Ya, dia ini menyetujui apa tidak. Nah, ambang batas ini biasanya kita buat manual. Misalkan 60%, 70%. Nah, itu ya. Jadi dapat menciptakan bias ini. Jadi kalau misalkan tidak terwakili sehingga mengarahkan ketidakpastian gitu ya. Jadi ini pemilihan dari istilahnya threshold ini yang menimbulkan permasalahan di sana. Nah, ini contoh-contoh kasus ya terkait dengan fairness ya. Contohnya ini kasusnya Facebook ya. Ini saya ambil dari tahun 2017 ya, tahun 2017 algoritma Facebook ini tentang hate speech ya, menghapuskan ujaran kebencian online. Jadi kalau Anda memasang ditemukan untuk menguntungkan pria kulit putih daripada anak kulit hitam dalam menilai konten yang tidak pantas. Nah, mungkin algoritma mereka mempunyai kecenderungan di orang kulit putih gitu ya. Ini jadi itu permasalahan. Kemudian juga ada algoritmanya yang meninjau. Jadi dia akhirnya membuat lagi. Jadi tidak hanya sekedar machine learning membuat ini, tapi dia juga melakukan istilahnya kita sebagai pengguna Facebook bisa melakukan report. Jadi meninjau ini benar apa enggak supaya ini. Jadi misalkan postingan yang mencela Muslim akan diblokir gitu. Sementara postingan yang mencela Muslim radikal diizinkan. Nah ini akhirnya mereka melakukan ini walaupun juga masih ada permasalahan di sana. Oke, selanjutnya adalah ini juga adalah salah satu kasus yang saya kerjakan, mahasiswa saya kerjakan, dan di sini tentang masalah pemilu 2019 ya. Jadi banyak sekali
paper-paper terkait dengan, pemilu 2019 yang mereka menggunakan, media sosial untuk mengambil datanya. Nah, ini kita memperlihatkan bahwa tidak ada transparansi dalam koleksi datanya. Nah ini, dan akhirnya bagaimana data itu bisa terambil itu pun juga tidak ada. Itu yang studi kasus di Indonesia. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan bisa komen di sini ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.